Shalom, salam kasih, salam sukacita. Hari yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Waktu-waktu yang menyenangkan bagian pertama. Ayat inti Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Amerika pada awal abad ke-19 mengalami mabuk milenium. Demikianlah yang dikatakan oleh sejarawan Ernest Sandon. Umat Kristen dari semua golongan percaya bahwa mereka sudah berada di ujung sejarah dunia dan sudah sangat dekat dengan kerajaan Tuhan. Gempa bumi Lisbon yang sangat dahsyat pada tahun 1755 telah mengarahkan pikiran banyak orang pada topik mengenai akhir dunia. Tetapi penyebab yang paling berpengaruh berakar pada peristiwa revolusi Prancis tahun 1790-an. Pergolakan sosial, politik, dan agama yang terjadi mengingatkan orang-orang pada uraian Alkitab tentang akhir dunia. Kekerasan dan besarnya bencana di Prancis mengarahkan pandangan para sarjana di kedua sisi Atlantik terhadap nubuatan Alkitab tentang kitab Daniel dan Wahyu. Secara khusus, banyak pelajar Alkitab langsung berminat dengan waktu-waktu nubuatan dan tahun 1798. Pada bulan Februari tahun itu, Jenderal Napoleon Bonaparte telah menyerang Roma dan menggulingkan Paus Pius yang ke-6. Jadi, bagi banyak sarjana Alkitab, tahun 1798 menjadi titik awal untuk menghubungkan sejarah sekuler dengan nubuatan Alkitab. Dengan menggunakan prinsip dalam nubuatan bahwa satu hari sama dengan satu tahun, maka mereka melihat penangkapan Paus sebagai luka yang membahayakan hidupnya dari Wahyu 13 ayat 3 dan penggenapan nubuatan 1260 tahun dari Daniel 7 ayat 25 dan Wahyu 12 ayat 6 ayat 14 dan Wahyu 13 ayat yang kelima. Menurut Sandon, para sarjana Alkitab percaya bahwa mereka sekarang memiliki titik awal yang jelas dalam kronologi nubuatan Wahyu dan Daniel. Beberapa dari mereka merasa yakin bahwa mereka sekarang dapat menandai posisi mereka sendiri dalam kronologi nubuatan yang sedang berlangsung. Akhirnya, banyak yang menyimpulkan bahwa nubuatan Daniel 12 ayat yang keempat mulai digenapi. 600 tahun sebelum kelahiran Kristus, sang Nabi telah menulis, "Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah." Karena peristiwa-peristiwa dunia seperti itu membuat banyak orang sekarang yakin bahwa mereka telah berada di akhir zaman. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, mata para pelajar Alkitab benar-benar mengamati ke sana kemari nubuatan-nubuatan Daniel saat mereka berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 menjadi saksi begitu banyaknya buku-buku yang diterbitkan tentang nubuatan-nubuatan Alkitab. Nubuatan Alkitab sedang digenapi. Orang-orang tidak hanya meneliti tulisan Daniel seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pengetahuan tentang nubuatan tersebut juga meningkat dengan cepat. Itu adalah masa-masa kegemparan nubuatan. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kasih-Mu yang sungguh ajaib nyata bagi kami. Hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima, dan arahkan kami kepada jalan yang benar, sehingga apa yang kami lakukan hari ini boleh memperoleh sukses sorga. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua aktivitas umat-umat Tuhan ketika mereka melakukan pekerjaan dimanapun mereka berada. Jaga lindungi mereka, berikan mereka sukacita, sehingga mereka mampu menyelesaikan semua tugas tanggung jawab mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.
apapun yang akan dilakukan hari ini, kami yakini Tuhan di pihak orang-orang benar dan selalu menolong kami. Tantangan demi tantangan ada di hadapan kami, namun kami yakini Tuhan selalu di pihak orang benar dan selalu menolong kami, memberikan jalan keluar. Karena itu hamba menyerahkan semua anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini ke dalam tangan-Mu. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.